Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk kembali mendekat kepadanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku hikmah tasbih yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bingung dalam hidup? Sudah rajin sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan masjid, bahkan selalu berusaha menjadi orang baik. Tetapi, usaha justru sering bangkrut. Rezeki terasa seret, hidup penuh masalah, hutang menumpuk, dan usaha yang dibangun bertahun-tahun malah hancur dalam waktu singkat. Lalu muncul pertanyaan di dalam hati. Kenapa ini terjadi? Apa sholatku kurang? Kenapa Allah belum membuka pintu pertolongan? Hati-hati saudaraku, karena bisa jadi ada kesalahan besar yang tidak pernah kita sadari. Kesalahan yang terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat fatal terhadap rezeki dan keberkahan hidup. Sholat berjamaah memang luar biasa mulianya. Orang yang menjaga sholat berjamaah mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Namun ingat, sholat yang rajin belum tentu otomatis membuat hidup berkah jika masih ada dosa-dosa lain yang terus dipelihara. Banyak orang rajin ibadah, tetapi lisannya menyakiti orang lain. Rajin ke masjid, tetapi masih curang dalam bisnis. Rajin sholat berjamaah, tetapi menipu pelanggan, mengurangi timbangan, suka berbohong, atau memakan hak orang lain. Inilah yang sering tidak disadari. Allah tidak hanya melihat seberapa sering kita datang ke masjid, tetapi juga bagaimana akhlak kita setelah keluar dari masjid. Karena sholat sejatinya bukan hanya gerakan, melainkan benteng yang mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seseorang rajin sholat tetapi masih gemar berbuat zolim, maka ada yang perlu diperbaiki dalam hatinya. Saudaraku, ada orang yang usahanya terus bangkrut bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena keberkahan dicabut sedikit demi sedikit. Dan hilangnya keberkahan sering datang dari dosa yang dianggap biasa. Contohnya, menunda bayar utang padahal mampu, mempersulit karyawan, mengambil keuntungan dengan cara haram, iri kepada kesuksesan orang lain, atau bahkan durhaka kepada orang tua. Jangan remehkan doa orang tua yang terluka. Jangan anggap ringan air mata pasangan yang disakiti, karena bisa jadi penghalang rezeki bukan kurangnya modal, tetapi banyaknya dosa yang belum diselesaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa seseorang bisa terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Maka ketika usaha mulai sering gagal, jangan hanya sibuk mencari strategi dunia. Coba periksa kembali hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Apakah ada hak orang lain yang belum dikembalikan? Apakah ada janji yang sering diingkari? Apakah ada harta haram yang masih masuk ke rumah kita? Apakah selama ini kita rajin ibadah hanya untuk dipuji manusia? Karena ria adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Amal yang terlihat besar bisa menjadi kosong di sisi Allah jika niatnya salah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kadang Allah tidak langsung menghancurkan seseorang melalui kemiskinan, tetapi Allah mencabut ketenangan hidupnya sedikit demi sedikit. Usaha ada, uang ada, tetapi hati selalu gelisah. Pelanggan datang lalu pergi. Keuntungan masuk tetapi habis tanpa berkah. Ini tanda bahwa kita perlu segera muhasabah. Jangan hanya memperbaiki laporan keuangan, tetapi perbaiki juga sujud kita. Jangan hanya mengejar relasi bisnis, tetapi bangun kembali hubungan yang baik dengan Allah. Perbanyak istighfar, perbaiki kejujuran. Jaga amanah sekecil apapun. Biasakan sedekah walaupun sedikit. Dan jangan pernah tinggalkan doa di sepertiga malam. Karena pertolongan Allah kadang datang bukan dari arah yang kita sangka. Bisa jadi hari ini usahamu diuji, agar hatimu kembali tunduk kepada Allah.
Bisa jadi bangkrutmu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari kesombongan. Dan bisa jadi kehancuran yang kamu alami adalah awal dari hidup yang jauh lebih berkah. Ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Allah melihat setiap air mata perjuanganmu. Allah mendengar setiap doa yang kamu panjatkan diam-diam di malam hari. Jadi, jangan menyerah. Kalau hari ini usaha masih hancur, jangan tinggalkan sholat. Kalau rezeki terasa sempit, jangan jauhi masjid. Tetapi, jadikan semua ujian itu sebagai jalan untuk memperbaiki diri dan mendekat lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat hati sudah benar, insya Allah hidup akan perlahan dibenahi oleh Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang menghalangi rezeki. Semoga Allah memberikan usaha yang halal, berkah, dan penuh kebaikan. Dan semoga kita semua termasuk hamba yang bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga jujur, amanah, dan dicintai Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.